Ini mumpung masuk dalam suasana bulan suci Ramadan, Gus. Jadi pembahasannya kita awali dengan ayat Al-Quran yang sering digunakan sebagai dasar tentang kewajiban berpuasa, Gus. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tidak salah begitu ya, Gus. Di ayat Al-Quran tersebut itu disebutkan bahwa kewajiban berpuasa itu untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan di ayat-ayat lain itu ada yang kenapa kok tidak dibuat atau disebutkan kalimatnya itu ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhal muslimun lah, Gus. Apa bedanya orang Islam, orang iman? Dan tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Nah, kira-kira apa itu, Gus? Penjelasannya, Gus. Ya, kayaknya mengarah ke orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Atau bagaimana, Gus? Ya, memang orang-orang yang beriman itu maksudnya yang telah disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Kalau Al-Quran itu sesungguhnya adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Makanya ayat tersebut juga dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita bahas dulu dari iman. Apa sih iman itu? Iman itu orang yang percaya bahwasanya Tuhan itu ada dan yang menciptakan seluruh alam ini gak Tuhan itu sendiri. Dan iman ini ada tingkatan-tingkatannya juga. Jadi ada yang iman sebatas iman pengakuan secara zahiriah saja, yaitu cukup percaya, yakin bahwasanya Tuhan itu ada. Kemudian ada juga tingkatan iman itu yang ihsan, yang harus bertemu dengan mengenal dengan Tuhan itu sendiri. Ketika orang yang sudah tahu akan Tuhannya, otomatis dia tahu akan dirinya. Makanya sering-sering disebutkan di dalam hadis itu, barang siapa yang telah mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Nah, ketika seseorang ini sudah mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, inilah yang disebut orang-orang yang beriman untuk level yang kedua. Jadi tidak cukup kalau level yang pertama kan cuma mengenal sebatas nama saja. Akan tetapi keimanan yang sebatas nama atau sebatas zahiriah saja itu pada umumnya, prakteknya, faktanya itu kurang kuat. Makanya Rasulullah pernah mengutarakan pada sebuah hadis itu, Islam itu tidak sempurna tanpa ihsan. Nah, ihsan ini sebetulnya yang dimaksud iman itu tadi. Berarti setiap individu yang mengaku beriman atau percaya harus membuktikan apa yang dia imani itu tadi.
percaya. Iman itu percaya, yakin bahwasanya Allah itu ada. Nah, setelah percaya yakin secara zahir itu, secara teori, dia kan belum mengetahui siapa yang dia imani, cuma sebatas nama saja, Allah gitu aja. Tapi wujudnya Allah itu yang mana? Lah inilah yang sekarang ini jadi teka-teki sebetulnya yang harus kita cari, siapakah Tuhan itu sebenarnya. Nah, ketika kita sudah tahu, mengerti dengan kewujudan Tuhan itu, baru kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Bukan beriman secara kepercayaan saja, lohiriah saja, cuma sebatas les saja, tapi beriman dari hati yang sudah menyadari itu tadi. Dan prakteknya itu ya kembali ke hadis itu tadi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dia harus mengenal dirinya dulu, siapakah dirinya itu, baru dia mengenal Tuhannya. Maksudnya kita cari dulu, itu kuncinya, passwordnya, mana yang milik kita di dunia ini, di jasad kita ini, yang mana milik kita, yang mana buatan kita, yang mana. Nah, ketika kita sudah memahami, sudah mencari bahwasannya kesimpulannya itu kita tidak memiliki apa-apa dan bukan siapa-siapa, secara otomatis hati ini merasa meyakini bahwasannya semua ini milik Tuhan. Nah, dari situ dulu berangkatnya. Nah, setelah hati seseorang itu mengimani bahwasanya semuanya ini milik Tuhan, inilah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Jadi dia telah bersaksi, telah menyatakan dari hatinya bahwasanya tidak ada wujud selain Tuhan, tidak ada hidup selain Tuhan, tidak ada yang bisa ngapa-ngapain selain Tuhan. Itulah keimanan yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Bukan iman secara zahir saja, karena kalau secara zahir fakta yang terjadi belum bisa diakui ya. Banyak orang percaya kalau Tuhan itu ada, akan tetapi perilakunya dalam kehidupan sehari-hari ini tidak melambangkan, tidak mencerminkan bahwasanya dia orang yang beriman. Ini banyak. Seperti haji, katakanlah haji katanya kan kelakuannya orang yang beriman, tapi setelah pulang haji dia kok masih suka mendolimi sesama, masih tidak mencerminkan gambaran orang yang mempunyai keimanan gitu. Jadi dari fakta yang terjadi dan dari pengertian iman tersebut kan sudah bisa dianalisir, sudah bisa dipahami kan, bahwasanya iman secara mulut saja ini tidak bisa merubah karakter seseorang menjadi yang lebih baik, tidak bisa menjamin. Nah, buktinya orang yang rajin sholat itu kan secara umum dianggap orang yang beriman. Akan tetapi ketika didatangkan bala atau musibah oleh Allah, mereka tidak menggambarkan bahwasanya dia seorang yang beriman. Dia masih keberatan dengan ujian yang diberikan oleh Allah, masih sering mencemooh takdir yang terjadi. Itu fakta. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman itu apabila didatangkan musibah apapun, perkara apapun, dia selalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia selalu mengembalikan hatinya ini, rasa hatinya ini selalu menyadari bahwasanya semua ini adalah kehendak Tuhan. Dan saya ini bukan siapa-siapa. Jadi pantangan untuk orang yang beriman untuk memprotes takdir yang diberikan oleh Allah apapun itu. Nah, jika masih protes,
kepada takdir Allah yang diciptakan Allah itu tadi, berarti dia kan masih tidak mengimani bahwasanya apapun yang terjadi itu Allah yang membuat. Nah, dengan protesnya hatinya tidak terima dengan takdir Allah yang terjadi itu menandakan dia belum beriman. Gitu. Ini fakta di masyarakat loh. Nah, sedangkan yang dimaksud di ayat tersebut adalah iman yang secara ihsan itu tadi. Iman yang sudah menyatakan sendiri bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Ini di dalam Islam itu. Nah, inilah makanya orang yang berpuasa tidak didasari rasa keimanan ini, puasanya ya hanya menahan lapar dan haus saja, Mas. Tapi kelakuannya tetap masih benci sama orang, masih dendam sama orang. Karena kenapa ayat ini dikhususkan untuk orang beriman? Karena hanya orang yang berimanlah yang bisa, yang mampu melaksanakan puasa menuju ketakwaan. Kalau orang-orang yang tidak beriman, tidak akan bisa menuju ke ketakwaan itu tadi. Nah, buktinya apa faktanya? Dia masih merotes sama takdir Tuhan, masih tidak percaya kalau itu yang membuat Tuhan. Protes dengan takdir yang terjadi. Ini umum di masyarakat. Padahal yang dinamakan percaya, yakin, iman, ya sudah terserah Tuhan mau dijadikan seperti apa dunia ini kan, dia tidak berhak protes. Kalau memang dia percaya yang mengatur semuanya ini adalah Tuhan. Nah, itu tanda bukti bahwasanya iman atau tidaknya seseorang ketahuan di dalam dia mensikapi takdir yang Allah berikan. Nah, orang-orang yang beriman ini pun masih ditekankan oleh Allah supaya menuju ke ketakwaan. Berarti iman saja belum cukup, harus menuju ke ketakwaan itu tadi. Apa bedanya, Gus? Ya, iman dengan takwa itu bedanya apa, Gus? Iman itu keyakinan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Terus takwa ini adalah hasil dari dia meyakini Tuhannya itu tadi. Apa hasilnya? Ya menerima ridho atas takdir Allah. Inilah perilaku takwa yang dimaksud. Berarti untuk mencapai ketakwaan itu dia harus memanifestasikan keimanannya itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam ayat tadi, Gus, itu kan tujuan akhirnya dari berpuasa itu untuk mencapai ketakwaan tadi. Nah, puasanya itu puasa yang seperti apa secara hakikat, Gus? Kalau secara syariat kan sudah jelas itu, Gus. Mungkin perlu dijabarkan lagi yang dimaksud puasa secara hakikat itu seperti apa? Secara syariat dulu saja, itu yang umum ya, yang mungkin yang masih belum tahu supaya bisa tahu. Puasa secara hukum dohiriyah saja atau iman secara dohiriyah saja dibuktikan secara puasanya hanya menahan haus dan lapar. Syariat itu menganjurkan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti kumpul dengan istri waktu siang hari, terus melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa secara syariat. Adapun secara thariqah ini juga ada puasanya. Orang ahli thariqah itu seperti apa sih thariqah? Karena 4 tahapan itu tadi, Mas, syariat, thariqah, hakikat sampai ke makrifat. Nah, harus kita jabarkan secara runtut dari syariat itu tadi. Kalau yang thariqah ini puasanya sama, Mas, secara zahiriyah sama, menahan lapar, haus, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi
di Torekoh ini hati ditekankan untuk selalu wirid menyebut asma Allah di dalam hati dan mencegah perbuatan-perbuatan seperti emosi, terus dengki, terus iri, dengki, iri, dengki, sombong. hal-hal yang seperti itulah yang di Torekoh itu ditekankan agar Menahan tidak penyakit-penyakit dilakukan. hati itu. Iya, menahan, tidak marah, tidak benci sama orang. Itu pendidikan puasa di dalam orang-orang ahli Torekoh. Nah, sedangkan puasa yang di tahapan hakikat